Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Miftah. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, saya hari ini. Alhamdulillah. Iya, Gimana keluarga, sehat semuanya? alhamdulillah sehat Bu. Hanya si kecil lagi kena batuk dan pilek ini Bu nih. Oh, kena batuk pilek, Iya, berarti, mungkin lagi butuh ini ya Pak, di vitamin mungkin ya? iya betul ini cuacanya sedang mulai pancaroba Bu ini mungkin. Iya, berarti harus betul-betul menjaga. Bagaimana, Pak Alhamdulillah Bu, saya mulai semangat lagi ini melatih anak-anak latihan pramuka ini Bu. Sekarang ini. Setelah kemarin ada teman yang ikut KMD, jadi saya mulai semangat lagi. Seperti itu, Bu. Oh, alhamdulillah. Berarti, mulai pembaharuan lagi ya, Pak, ya, setelah ada teman yang ikut KMD, jadi, semangatnya muncul kembali ya. Eee, Iya, kalau udah boleh lama, saya iya, karena sudah cukup lama ya, Bu, ya, tidak, latihan pramuka secara rutin. Jadi mulai, eee, semester ini, saya mencoba mengaktifkan kembalilah kegiatan kepramukaan, seperti itu. Dan alhamdulillah antusias anak-anak pun, cukup baik, Bu. Cukup banyak yang ikut latihan itu bukan karena takut dihukum, tapi memang mereka penasaran, pramukanya sekarang, eee, kok kayaknya seru gitu. Iya, oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Berarti, Pak Miftah udah berhasil ya menarik minat para murid untuk mengikuti pramuka ya? Alhamdulillah. Tapi tadi Mudah-mudahan sih ya, Bu, iya. iya, Pak Miftah sempat mengatakan kalau Pak Miftah tidak semangat sebelumnya. Kira-kira kendala apa yang membuat Pak Miftah tidak semangat untuk melakukan ekstra pramuka? Sebelumnya untuk hari Jumat biasanya ada kegiatan ekstra lain ya, Bu, ya. Eee, Ketika dicoba tadinya berbenturan dengan ekstra drum band untuk hari Jumat. Hmm, Akhirnya kami cari solusi, yaitu di hari Sabtu siang gitu. Setelah jadi minta izin ke orang tua, disosialisasikan untuk latihan pramuka itu setelah, eee, sholat duhur dilanjutkan dengan pramukaan, begitu. Jadi anak-anak kalau sebelumnya setelah Jumatan kembali lagi ke sekolah, kalau sekarang anak-anak pembiasaan dulu sholat duhur, kemudian dilanjutkan dengan kepramukaan seperti itu, Bu. Walaupun suasananya panas, kebetulan kami ada 2 kampus ya, Bu, ya. Ada satu kampus yang memang cukup iya. rindang, bisa dimanfaatkan gitu di sana, seperti itu. Dan alhamdulillah antusias anak-anak pun, cukup baik, Bu. Cukup banyak yang ikut latihan itu bukan karena takut dihukum, tapi memang mereka penasaran, pramukanya sekarang, eee, kok kayaknya seru gitu. Iya, Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Berarti, Pak Miftah udah berhasil ya menarik minat para murid untuk mengikuti pramuka ya? Alhamdulillah. Tapi Mudah-mudahan tadi sih ya, Bu, iya. iya, Pak Miftah sempat mengatakan kalau Pak Miftah tidak semangat sebelumnya. Kira-kira kendala apa yang membuat Pak Miftah tidak semangat untuk melakukan ekstra pramuka? Sebelumnya untuk hari Jumat biasanya ada kegiatan ekstra lain ya, Bu, ya. Eee, Ketika dicoba tadinya berbenturan dengan ekstra drum band untuk hari Jumat. Hmm, Akhirnya kami cari solusi, yaitu di hari Sabtu siang gitu. Setelah
Jadi minta izin ke orang tua, disosialisasikan untuk latihan pramuka itu setelah, sholat duhur dilanjutkan dengan pramukaan, begitu. Jadi anak-anak kalau sebelumnya setelah Jumatan kembali lagi ke sekolah, kalau sekarang anak-anak pembiasaan dulu sholat duhur, kemudian dilanjutkan dengan kepramukaan seperti itu, Bu. Walaupun suasananya panas, kebetulan kami ada 2 kampus ya, Bu, ya. Ada satu kampus yang memang cukup Iya. rindang, bisa dimanfaatkan gitu di sana. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Em, tapi di kira-kira menurut Pak Miftah ada kendala lain tidak di ekstrakurikuler pramuka ini, di pembelajarannya atau di apanya? Iya, Bu, menjaga semangatnya itu, Bu, yang butuh apa ya, butuh perjuangan ekstra supaya kita tetap semangat lah itu. Kemudian yang tadinya hanya, saya sendiri yang melatih, akhirnya sekarang ada beberapa teman yang memang sudah mengikuti KMD, jadi kita bisa sharing lah begitu, jadi tidak monoton. Tadinya kan hanya, apa ya, ide baru apa supaya anak-anak, seru latihan pramukanya, kemudian latihan pun sudah, kami coba rancang, sesuai dengan SKU. Jadi kami coba buat, perencanaan lah seperti itu, kapan kemahnya, materi mingguannya seperti apa. Untuk semester ini, kami coba seperti itu. Mudah-mudahan sih, bisa menjadi solusi ya, Bu, ya, anak-anak nyaman latihan pramukanya, anak-anak mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan wawasan baru tentang kepramukaan, seperti itu, Bu. Seperti itu ya. Kira-kira yang Pak Miftah butuh dukungan, kira-kira dukungan siapa saja itu? Yang pasti dari teman-teman sejawat ya, Bu, ya, dan anak-anak, dukungan anak-anak dan orang tua. Karena kendalanya, sebelumnya itu kalau terlalu sore itu mereka nggak diniah kalau latihan pramuka, akhirnya Hmm. ada anak itu, cari-cari alasan mau latihan pramuka, ternyata mereka itu menghindari diniah. Ternyata ke sekolah nggak sampai, diniah pun tidak sampai gitu. Nah, cari solusinya lagi, akhirnya ya itu tadi dicoba untuk semester ini, Sabtu siang gitu, setelah P5 gitu, kurang lebih. Hmm, jadi setelah P5 langsung jadi eh, agamanya dapat ya. Jadi pengamalan dasar dharmanya dapat, pramukanya juga dapat gitu ya Pak ya. Iya, coba kami rancang seperti itu. Jadi mulai dari apelnya coba kami terapkan. Awalnya mereka, ya namanya pertama gitu ya, awalnya mereka ya keberatan gitu, panas-panas pramukaan, ya walaupun pada hari Jumat itu sebenarnya juga sama panas gitu. Tapi setelah Iya, betul. kombinasikan juga latihan pramukanya bukan hanya monoton di outdoor, kita juga coba menggunakan permainan-permainan yang aktual sekarang gitu ya, Bu, menggunakan media-media yang terbaru gitu. Mereka mulai sepertinya saya perhatikan mulai mulai nyaman gitu latihan pramukanya. Hmm. Jadi kita coba, eee, saat apel pembukaan itu kita sampaikan dulu, hari ini kita mau latihan apa saja, kemudian, selama 1 semester ini kita targetnya mau apa saja, jadi disampaikan dulu. Jadi mereka sudah terbayang, mengisi SKU-nya pun mulai terbayang, "Oh iya kalau saya mau, jadi penggalang rakit ini targetnya minggu ini harus sudah diisi berapa," dan seterusnya gitu. Jadi ke kami pembinanya pun
mereka mengikuti itu bukan asal ikut gitu. Jadi ada target mereka itu, ada tujuan, ada target masing-masing. Jadi saling menjaga motivasi gitu loh, Bu. Yang saya rasakan itu sekarang seperti itu gitu. Jadi, Mulai ya, jadi rencana aksinya sudah terprogram gitu ya Pak, sudah terstruktur gitu ya? Iya, kami coba programkan seperti itu. Untuk semester ini nih baru uji coba ya, Bu, ya, semester ini. Eh, Mudah-mudahan tetap berlanjut ini. Iya, amin mudah-mudahan. Nah, biasanya dalam satu hari itu kegiatannya apa saja sih Pak? Kemudian materi-materi kepramukaan, dikombinasikan juga materi kepramukaannya, mulai dari teknik kepramukaan. Jadi tidak langsung digebut semuanya gitu, kami coba seperti itu, supaya mereka tidak all up gitu. Tidak kaget gitu, seperti itu. Jadi pada saat mereka selesai latihan pun, yang saya rasakan mereka jadi nggak monoton gitu. Mulai dari permainannya ada, tepuk-tepungannya ada, diakhiri dengan evaluasi bersama. Jadi apa, ya direfleksikan, kemudian dievaluasi gitu. Jadi salah satu materi di CGP ini sebetulnya membantu saya, membantu sekali. Bener ya Pak ya? Dan setelah apel kita Oke. permainan, tepuk-tepukan, permainan, lagu-lagu kepramukaan, seperti itu. Kemudian materi-materi kepramukaan, dikombinasikan juga materi kepramukaannya, mulai dari teknik kepramukaan. Jadi tidak langsung digebut semuanya gitu, kami coba seperti itu, supaya mereka tidak all up gitu. Tidak kaget gitu, seperti itu. Jadi pada saat mereka selesai latihan pun, yang saya rasakan mereka jadi nggak monoton gitu. Mulai dari permainannya ada, tepuk-tepungannya ada, diakhiri dengan evaluasi bersama. Jadi apa, ya direfleksikan, kemudian dievaluasi gitu. Jadi salah satu materi di CGP ini sebetulnya membantu saya, membantu sekali. Bener ya Pak ya? Membantu saya untuk Oke Pak Miftah. ya. Tapi adakah Komitmen bersama. adakah komitmen komitmen bersama terhadap rencana yang sudah dibuat? Iya, di awal sembari saya sampaikan dulu rencana selama 1 semester ini. Kami sampaikan target tujuan latihannya. Itu, Bu. Oke, jadi itu komitmennya ya Pak ya. Oke, tadi yang membantu Pak Miftah ada siapa saja tadi ya? Ada teman-teman sejawat ya, Bu, pembina yang lain. Pembina putra dan putri, kemudian anak-anak juga, Bu. Seperti itu. Oke ya Pak Miftah, jadi itu adalah bentuk tanggung jawab yang akan Pak Miftah bikin ya, jadi harus berkomitmen gitu ya. Di samping itu juga banyak yang membantu Pak Miftah. Mudah-mudahan ekstra pramukanya berjalan dengan lancar ya Pak Miftah ya. Terus semangat, begitu juga dengan
teman-teman. Saya akan merefleksikan. Menurut saya percakapan tadi kita sudah bisa berkomunikasi dua arah, kemudian kita juga saya bersikap terbuka ya Pak ya. Jadi bersikap terbuka, kemudian juga menemukan solusi permasalahan yang terjadi. Nah, di sini juga tidak ada yang menghakimi ya, tidak ada yang menghakimi, kemudian juga Koci juga menemukan sendiri solusi atas masalahnya. Kemudian menurut saya hal yang harus diperbaiki, jadi masih perlu meningkatkan kemampuan dalam bertanya saya ya Pak ya. Jadi pertanyaannya mungkin perlu yang berbobot. Selain itu saya juga tadi sesuai dengan alur Tirta mungkin agak kurang ya Pak ya itu. Kemudian selain itu suasana kucing juga mungkin akan lebih nyaman jika tidak ada hal yang menegangkan. Nah, di sini sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus. Walaupun memang banyak gangguan ya Pak ya. Saya mencoba memahami tujuan dari coaching dan bagaimana membantu coach dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini saya juga berusaha untuk tetap fokus bagaimanapun caranya. Saya juga memperhatikan dari gestur tubuh coach ya, kemudian kalimat ya, semuanya saya perhatikan. Mungkin di sini masih banyak hal yang harus saya tingkatkan, di antaranya mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Mungkin lebih mendorong coach dan juga saya sebagai coach untuk berpikir kritis ya Pak ya. Nah, di sini selain itu saya juga setelah ini akan mengevaluasi dan merefleksi apa saja yang harus saya lakukan. Terus untuk umpan baliknya di sini, ternyata wah, menjadi coach itu tidak semudah apa yang saya bayangkan ya Pak ya. Aduh, Betul. menjadi kepala sekolah kayaknya mudah banget gitu Pak, tapi ternyata tidak. Aduh, menjadi coach itu harus pandai merangkai kata supaya bagaimana caranya agar coach itu tidak tersinggung dengan perkataan kita. Kemudian kita juga harus bisa mengendalikan diri ya Pak ya. Bagaimana kita tidak mengungkapkan pengalaman kita walaupun memang kita di situ memang pernah melakukannya gitu. Sudah punya rencana sendiri. Wah, benar-benar untuk menahan diri itu luar biasa. Nah, di sini jadi saya menyadari kesalahan yang saya perbuat sehingga dapat menemukan solusi sendiri dan permasalahan yang saya hadapi.